وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Para jamaah Masjid Al-Huda a'azakumullah, di malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmatnya dan ampunannya. Di malam hari ini insyaallah kita akan bahas hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan dulu salah satu hadisnya sebagai pembuka kajian di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam law balagat dunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Allah mengatakan, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan kepadaku, dan aku ampuni dosa-dosa kalian, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu penuh setinggi langit, kemudian memohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni. Wahai anak Adam, seandainya kalian mendatangiku dengan dosa sepenuh isi bumi, kemudian datang kepadaku dengan tidak menyekutukanku dengan apapun, maka aku akan ampuni kalian dengan maghfirah, ampunan seisi bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Para jamaah sekalian, di antara nikmat yang besar bagi kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, kita memiliki Allah, Tuhan kita, Rabb kita yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala ampunannya lebih luas daripada azabnya. Rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Dan ini adalah nikmat yang besar. Bahkan di dalam Al-Qur'an lebih dari 90 tempat Allah menjelaskan bahwa dirinya adalah pengampun, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Allah memberikan ampunan. Allah terkadang mengatakan dirinya adalah Ghafur, terkadang mengatakan dirinya adalah Ghafir, terkadang mengatakan dirinya adalah Ghaffar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ampunannya sangat luas sekali. Di satu sisi kita tahu kita adalah manusia yang tidak lepas dari dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu punya salah, dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah orang yang suka bertaubat. Tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Kita ini punya dosa, kita punya salah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam hal ini. Kata Nabi
dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain, Allah sebetulnya tidak kurang kekuasaannya kalau kita berbuat dosa. Apakah Allah rugi kalau kita maksiat? Tidak. Kata Nabi dalam hadis sahih, Allah berfirman, ya, "Lau ijtama'atil insu wal jinnu", seandainya lau awwaluka wa akhiruka, seandainya orang yang pertama kalian dan yang sampai yang terakhir, manusia dan jin, semuanya menjadi manusia yang paling bertakwa, kata Allah, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Kemudian kata Allah, seandainya kalian dari awal sampai akhir, manusia dan jinnya, semuanya jadi ahli maksiat, nggak ada yang beriman satupun, kata Allah, mana qasadzalika fi mulki syai'a, itu juga tidak mengurangi kekuasaanku. Jadi sebetulnya Allah tidak merasa rugi dengan maksiat kita, tapi kitalah yang rugi dengan maksiat kita. Maka oleh karena itu, di kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya kita meraih ampunan Allah, dan kita membahas tentang betapa besarnya lautan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang tadi dibacakan adalah hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari ahli Madinah, berarti orang sahabat Ansor. Kenapa paling banyak? Karena beliau adalah pembantunya Rasulullah. Ya, beliau tidak malu kalau beliau ditanya, beliau akan mengatakan, aku adalah pembantunya Rasulullah. Beliau menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun semenjak kedatangan Rasulullah di kota Madinah. Dibawa oleh ibundanya Ummu Sulaim. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, hadza Unaisun, ini Anas kecil, biarkan dia membantumu di rumah. Kemudian oleh Rasulullah didoakan, Allahumma barik li Anas fi malihi wa waladihi. Allah mendoakan Anas punya harta, punya anak yang barokah, yang banyak. Kata Anas bin Malik, setelah aku besar, waktu itu usianya baru 10 tahun. Jadi ketemu Rasul itu usianya baru 10 tahun. Kata Anas, setelah aku besar, aku menjadi manusia yang kaya dan keturunanku banyak. Jumlah anakku dan cucuku semuanya lebih dari 100 orang. Ya, berarti banyak sekali. Ya, ini Anas bin Malik. Dan ketika ketemu usianya masih 10 tahun, berarti dia sudah menjadi perawi hadis dari usia 10 tahun. Ya, sampai usia 20 tahun Rasulullah wafat dan beliau dalam usia 20 tahun. Bayangkan, sahabat itu kecil-kecil, ya, tapi mereka sudah dewasa, ya, mereka sudah dewasa dari pemikiran, akal, jiwanya. Mereka bisa menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan ibunya Anas ini, ya, Ummu Sulaim ini, kita tahu kisahnya. Kalau bapak-bapak sering mendengar ada kisah seorang sahabat ya, meninggalkan istrinya di rumah, suaminya pergi, ada yang mengatakan berjihad. Kemudian di rumah dia mengurusi anak kecil dan anaknya meninggal. Kemudian diurusi jenazahnya, kemudian disimpan di kamarnya. Pulang suaminya ditanya, mana anak kita? Kata perempuan ini sedang istirahat, sudah istirahat. Kemudian disuruh makan suaminya, kemudian berhubungan suami istri. Setelah berhubungan suami istri baru dikasih tahu, wahai suamiku, tahukah engkau kalau ada orang yang diberikan amanah titipan, terus orang yang punyanya mau ngambil lagi, apakah dia harus kembalikan? Dia harus, kan titipan namanya juga. Terus kata istrinya, sesungguhnya kita punya titipan dari Allah yang engkau cintai dan sudah diambil. Nah, ini kisah ini pernah dengar? Nah, ini ibunya Anas bin Malik. Kemudian setelah itu dikaruniai anak yang banyak. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa memohon kepadaku dan berharap kepadaku. Dan kalau mohon ampunan kepadaku, kata Allah, aku akan ampuni walau balik. Ini perlu digarisbawahi. Bentuk lapangnya lautan ampunan Allah. Allah tidak peduli dosa apa yang kita lakukan, sebanyak apa yang kita lakukan. Kita manusia, makhluk, ya,
Kalau kita ingin memaafkan, kita akan teringat terus dengan dosa orang yang misalnya berbuat salah ke kita. Dan kita mungkin akan pertimbangkan, akan banyak menghitung-hitung. Ya, dan akan kalau melihat wajahnya seperti teringat sesuatu yang pernah kita tidak suka. Kata Allah, wala ubali, aku tidak peduli dia melakukan dosa apa saja. Ya, aku tidak peduli dia berbuat dosa apa saja, maksiat apa saja. Kata Allah, seandainya dosa kamu setinggi langit, saking banyaknya dosa, ya setinggi langit, ini bisa dimaknai bahwa amal juga diangkat ke langit. Dan banyak amalan-amalan yang bisa memenuhi langit, sebagaimana dalam hadis lain kata Nabi, wa subhanallahi subhanallahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma baina samai wal ardh. Subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Ya, antara langit dan bumi. Nah, dosa ini kalau semakin banyak, ya bisa mungkin dosa kita sepenuh isi bumi, setinggi langit. Kemudian kau mohon ampunan kepadaku, kata Allah, aku ampuni. Dan kalau engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, aku ampuni juga. Tapi di dalam hadis ini Allah memberikan syarat. Syaratnya hanya satu. Kata Allah, la tusyrik bi syai'an, jangan berbuat syirik. Maka ampunan Allah sangat luas sekali, tapi ada syarat-syarat yang tidak boleh kita langgar. Ada syarat mutlak yang tidak bisa kita raih ampunan itu kecuali hal itu dijauhi oleh kita, yaitu perbuatan syirik. Berarti urusan tauhid adalah perkara yang sangat besar dalam hidup ini. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan urusan tauhid itu urusan yang berbahaya. Maksudnya seseorang tidak boleh bermain-main dalam urusan akidah. Karena itu kuncinya di situ. Ya, kuncinya dalam urusan akidah, urusan tauhid, ya seperti itu. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, Allah mengatakan, wahai anak Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai anak Adam, kalian berbuat salah siang dan malam. Kita berbuat salah siang malam, ya, dosa terus. Kemudian kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa semuanya. Kemudian di dalam hadis lain, ya, dikatakan kata Nabi SAW, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni para pendosa di siang hari. Kemudian kata Nabi, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk para pendosa yang berbuat dosa, untuk orang-orang yang berbuat dosa di malam hari memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis yang banyak ini adalah bentuk atau pernyataan atau berita kabar gembira bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ampunannya sangat luas dan tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan besaran volume daripada dosa. Sebesar apapun, kapanpun meminta ampunan, Allah akan ampuni. Dan ini dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-Ku wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Allah di dalam Al-Quran banyak sekali menyuruh kita untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan mengampuni semua dosa. Allah tidak peduli kecuali tadi, yaitu adalah urusan tauhid, yaitu urusan syirik. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas di malam hari ini, yaitu adalah bahwa ampunan-ampunan Allah ini bisa diberikan kepada hambanya dalam beberapa cara. Ada ampunan Allah yang Allah berikan di dunia dan kita tidak tahu, ya, seberapa besar ampunan yang Allah berikan di dunia. Dan ada ampunan Allah yang Allah berikan di akhirat, yang ini dikabarkan oleh Allah di dalam hadis-hadis Nabi. Disebutkan ada 3 cara Allah mengampuni nanti di yaumul kiamat. Jadi Allah mengampuni hambanya dengan 3 cara. Yang pertama adalah Allah ampuni begitu saja. Ada hamba dihisab, datang, ya, kemudian diperlihatkan amalnya, langsung diampuni. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar dikatakan nanti akan ada seorang hamba, ya, kemudian ditutup, ya, di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian dia diperlihatkan oleh Allah dosa-dosanya.
Kata Allah, "Ata'rifu dzamba kadza?" Kamu ingat dosa yang ini? Iya. Kamu ingat dosa yang ini? Iya. Ingat dosa yang ini? Iya. Dia tidak ada manusia yang mengingkari dosa nanti di hari kiamat. Di hari kiamat itu, di yaumil hisab itu semua akan berkata jujur. Kemudian kata Allah, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah menutup dosa-dosamu ini di dunia." Kita mungkin banyak dosa tapi ditutup oleh Allah, sehingga orang tidak ada yang tahu. Ya, kalau orang mungkin tahu sebagian kecil dosa kita, kalau setiap orang tahu dosa kita masing-masing, mungkin orang nggak mau bersahabat dengan kita. Nah ini kata Allah, "Wahai hambaku, aku telah menutup dosa-dosamu di dunia dan hari ini aku ampuni dosamu." Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah ini disebutkan oleh para ulama, yaitu adalah maghfiratullah ibtidaan. Ampunan Allah permulaan, maksudnya begitu saja tanpa ada apa-apa. Ya. Yang kedua yaitu ampunan Allah yang Allah berikan setelah ditimbang amal. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Ya, atau dalam ayat lain, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, ini dikuatkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr. Riwayatnya dari riwayat Ahmad, hadis sahih. Kita kenal, sering saya sampaikan dalam majelis, yaitu tentang hadis bitaqah, hadis kartu kalimat la ilaha illallah. Nanti akan ada seorang manusia diangkat di hisab, di hadapan Allah, di hadapan banyak makhluk. Kemudian diperlihatkan kepadanya tis'un wa tis'una sijilan, 99 lembaran dosa. Ini lembaran dosa aja. Kata Nabi, likulli sijillin mithlu maddil basar. Setiap lembarannya sepanjang dia memandang, sepanjang orang memandang. Jadi besar panjangnya lembaran dosa itu, satu lembarannya sepanjang dia memandang. Ada berapa tadi? 99. Kemudian dibacakan kepada orang ini, "Kamu masih ingat dosa ini? Ini dosa kamu waktu hari itu, waktu hari ini, malam itu, malam ini, siang itu." Disebutkan dosa-dosanya dan dia tidak ada yang mengingkari, tidak diingkari sedikit pun. Kemudian Allah mengatakan, "Wahai hamba, aku tidak ada yang kamu ingkari dari dosa-dosa ini, tidak ada." Itu semuanya betul. Kemudian kata Allah, "Wahai hamba, apakah malaikat pencatat amal dolim sama kamu?" Katanya, "Ini semuanya dosa semua." Kata hamba ini, "Tidak ya Allah." Kemudian kata Allah, "Apakah engkau punya sesuatu yang bisa menyelamatkanmu?" Kemudian hamba ini tertunduk dan dia sedih, ya, karena di hadapannya sudah dia kira akan terjadi azab yang besar. Kemudian kata hamba ini, "Tidak ya Rabb." Kemudian kata Allah, kata Nabi, kemudian dikeluarkanlah bitaqah itu kartu. Ini goib dan kita tidak tahu apa yang terjadi di yaumil kiamat. Dikeluarkan kartu, ya, di dalamnya terdapat kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi, dikatakan kepada hamba ini adalah bitaqah, ya, kalimat la ilaha illallah milik kamu. Dan kata Allah, "Aku tidak akan berbuat zalim." Kemudian kata hamba ini, "Ya Allah, apa kedudukan bitaqah ini dengan dosa 99 lembar tadi?" Kemudian kata Allah, "Aku tidak akan berbuat zalim dan akan ditimbang." Ditimbanglah 99 lembar dosa di satu timbangan, kalimat la ilaha illallah di timbangan yang satu. Kemudian kata Nabi, ketika ditimbang, kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada 99 dosa, lembaran dosa tadi. Kemudian dia dimasukkan ke surga. Makanya kata Nabi dalam riwayat lain, "Man qala la ilaha illallah shadiqan fi qalbihi dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, jujur, membenarkan, yakin dalam dirinya, dia akan masuk surga. Dalam riwayat lain, ya, siapa yang beriman bahwa tiada ilah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kata Nabi, tidak akan dihalangi baginya masuk ke dalam surga. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang besar yang bisa menyelamatkan seorang hamba nanti di yaumil kiamat. Dan kalimat tauhid
ya adalah kalimat yang harus ada di awal kehidupan kita dan di akhir kehidupan kita. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir ucapan seorang manusia adalah la ilaha illallah sebelum dia meninggal, dia masuk surga. Nah, maka Bapak Ibu ya, kalimat tauhid ini ya bukan kalimat yang dihafal. Ini harus difahami, diyakini. Ya, sering kita ucapkan. Orang sudah biasa mengucapkan kalimat itu. Orang meyakini bahwa la ilaha illallah itu maknanya tiada ilah selain Allah, tidak ada yang berhak disembah, dimintai pertolongan, sujud kepadanya, menyembelih untuknya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini dan dipraktekkan dalam amal kehidupan sehari-hari, dia akan selamat nanti dia yaumil. Tapi kalimat ini kalau hanya diucapkan dan dia tidak mengerti maknanya, dia mengatakan la ilaha illallah, tapi misalnya dia ngirim sesajen ke apa itulah namanya, atau misalnya dia mengucapkan la ilaha illallah tapi kemudian dia datang ke dukun, ya, atau dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian menyembelih kambing, ditebar di ladang sawahnya biar katanya panennya biar apa lancar. Nah, ini kemusyrikan, langsung hilang amalnya, langsung hilang. Allah sangat benci dan sangat marah kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalimat tauhid. Ini ampunan Allah cara yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah Allah mengampuni hambanya dengan cara setelah dibersihkan di dalam neraka. Ya, setelah dibersihkan di dalam neraka, nanti di yaumil akhir akan ada hamba-hamba Allah, ya, dia beriman tapi banyak dosanya dan belum bertaubat dan dihisab, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Sampai kemudian dia setelah itu diangkat dari neraka, ya, setelah bersih dosanya dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini ampunan Allah yang ketiga dengan cara dibersihkan terlebih dahulu. Dan kita tahu semua orang yang beriman ini pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Semua orang yang beriman meyakini tiada ilah selain Allah pasti masuk surga. Adapun di antara mereka ada yang langsung diampuni masuk surga, ada yang disiksa dulu di dalam neraka karena tidak sempat bertaubat. Ya. Kemudian ada juga yang masuk ke dalam surga. Ini adalah golongan yang tidak biasa atau di luar daripada ini. Mereka adalah golongan orang-orang yang nanti di yaumil qiyamah masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis sahih dikatakan akan ada 70.000 orang nanti masuk ke dalam surga tanpa hisab. Setiap satu orang akan membawa 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 orang, mereka tidak akan dihisab di yaumil qiyamah. Mereka langsung begitu saja masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita maghfirahnya nanti di yaumil akhir. Kemudian para jamaah sekalian, yang ketiga, bagaimana caranya kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah tahu Allah ampunannya luas. Allah tidak merasa rugi kita maksiat, kita yang rugi. Dan Allah membuka pintu taubatnya siang malam, tidak terbatas dengan waktu, jam berapapun, kapanpun. Kemudian kita tahu ampunan Allah ada di dunia dan ada juga nanti di akhirat. Dan sekarang kita harus tahu bagaimana caranya kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini banyak dosa, banyak dosa. Ya, astagfirullah. Kita banyak dosa. Tiap hari, tiap malam, tiap siang, tiap saat, ya, dosa lisan, dosa hati. Alhamdulillah. Nah, bagaimana cara kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ini yang paling pokok yang tadi sudah dibahas, yaitu adalah kita harus beriman dulu, bertauhid dulu. Allah tidak akan mengampuni orang yang ada di dalam dirinya perbuatan syirik. Ya, kita harus memiliki akidah yang lurus, ya, bertauhid dengan benar, dan kita tidak membuat tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik ini bahaya, Pak. Kadang keluar dari ucapan, kadang mungkin nggak sengaja, ya, sudah terbiasa bilang begini dan begitu. Jangan keluar, ini malam kliwon, hati-hati malam kliwon tuh. Jangan begini nanti begitu, jangan begini. Ini kalau dia mengucapkan dengan keyakinan, ini bahaya. Atau bersumpah dengan nama selain Allah. Ini mohon ya, yang punya anak-anak yang
pada remaja, pada dewasa. Banyak sekarang saya perhatikan anak-anak itu bersumpah dengan sumpah apa saja sembarangan. Demi apa, naudzubillah ya. Lihat itu kalau ketemu temannya, demi apa katanya gitu ya, demi apa sembarangan. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyraka aw kafar. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah kafir dan dia telah berbuat syirik. Jadi ini kan syirik lisan, kufur lisan, dan kita harus hati-hati. Terkadang orang sembarangan. Ya, misalnya anak-anak mahasiswa bilang demi apa gitu, gimana? Ada kalau anak mahasiswa ngobrol demi apa gitu ya. Ini bahaya. Mungkin dia kira itu nggak ada dampaknya, ini bahaya. Nah, jadi ini yang pertama, yaitu seorang harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani dan meyakini dan membersihkan lisannya, hatinya dan anggota badannya dari perbuatan-perbuatan syirik, Yang kedua, cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah kita memperbanyak amal. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan bahwa amal soleh itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Dalam hadis dikatakan, kata Nabi SAW, al-jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadan. Dari hari Jumat akan menghapuskan dosa dan sampai ke Jumat yang berikutnya. Kalau Jumatnya gimana, Pak? Kata Nabi, ini hari Jumat, sholat Jumat itu bisa menghapuskan dosa kita sampai ke Jumat berikutnya. Kalau sholat Jumatnya gimana? Kata Nabi, barang siapa dari rumahnya dia bersuci, kemudian berwudu, kemudian dia berjalan menuju ke masjid, duduk masuk ke masjid di awal waktu, ya, kemudian duduk di shaf yang terdepan kalau masih ada kosong, kemudian dia mengikuti sholat dengan khusyuk, ya, mendengarkan khutbahnya, sholat dengan baik, ya, wajibnya, rukunnya dia lakukan. Ini orang-orang yang Jumatnya bisa menjadi penghapus dosa antara Jumat ke Jumat, bukan orang yang ketika sholat Jumat khatib sudah naik mimbar masih ngobrol di halaman, ya, atau masih dagang atau masih jajan, ya, bukan. Ini bagi orang yang sholat Jumatnya betul perhatian. Atau orang yang ketika khatib sudah naik mimbar dia berdoa Bismillahirrahmanirrahim wa terus tidur. Ya. Nah, banyak orang yang sholat Jumat itu digunakan untuk tidur. Ini tidak termasuk ke dalam hal ini. Kemudian kata Nabi, dari Ramadan ke Ramadan. Ini juga sama, orang yang saum Ramadannya tidak diisi dengan perbuatan dosa, ya, rafas, fusuk, ya, jidal, tidak dimasukkan. Kemudian dalam riwayat lain, dari sholat ke sholat. Ini tadi maghrib ke isya ke subuh dan seterusnya. Jadi semuanya bisa menghapus dosa. Sebagian ulama mengatakan, ini kebanyakan pendapat jumhur, bahwa kalau amal soleh itu dia menghapus dosa-dosa kecil saja, tidak menghapus dosa besar. Karena dosa besar harus disertai dengan taubat, ya, memohon ampunan kepada Allah dan taubat, tidak cukup hanya beramal soleh. Sebagian ada yang mengatakan ada, ya, tidak semua memang, tapi ada amal-amal yang bisa menghapus dosa-dosa besar. Ini khilafiyah di antara ulama. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah merutinkan kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amal-amal yang memang tadi kan ada amal yang dia bisa menghapus dosa besar, atau dia bagian daripada doa, ya, seperti misalnya kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca setiap selesai sholat Subhanallah berapa kali? 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan dia sempurnakan dengan la ilaha illallah menjadi 100, maka Allah ampuni dosanya walaupun, ya, sebanyak ombak-ombak di lautan. Selama ombak di lautan ada, dia akan diampuni dosanya sebanyak atau setinggi ombak-ombak yang ada di lautan. Ini mengucapkan apa? Zikir, tasbih, tahmid dan takbir, diakhiri dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti kalau habis sholat jangan kemana-mana dulu. Ya, saya sering heran melihat misalnya ada seorang muslim sholat, assalamualaikum, ya,
dan dia rutin, ini bukan karena ada keperluan, selalu cepat-cepat ingin pergi, padahal nggak ada apa-apa di luar itu, di rumah nggak ada apa-apa, atau ingin cepat-cepat balas handphone WA, ya, padahal orang yang WA juga nggak akan marah kalau telat. Ya, kenapa harus cepat-cepat? Ini ada ampunan Allah yang besar, ya, ampunan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita walaupun setinggi sebesar laut ombak di lautan. Jadi kita duduk dulu kalau habis sholat. Nah ini anak-anak juga harus diajarkan kalau habis sholat duduk, jangan kemana-mana. Itu tasbih, tahmid, takbir dibereskan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ada lagi zikir yang juga mengampuni dosa-dosa semuanya, yaitu adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, siapa yang di pagi hari mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya, dan Allah akan naungi dia dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. 100 kali itu berapa menit? Enggak nyampe 10 menit. Ya. Kalau ada yang mengatakan sampai belasan menit, itu cirinya orang ini tidak pernah melakukan yang itu. Ya, karena ini tidak sampai 10 menit. 5 menit selesai. Ya, la ilaha illallah la syarika lahu. Lebih cepat daripada bapak-bapak kalau mau membalas WA mikir kalimatnya apa, itu mungkin bisa menghabiskan waktu 10 menit. Ini cuma 5 menit selesai, ya hanya mengucapkan kalimat itu, dan pahalanya besar. Ini juga sama di pagi hari. Ya, setelah sholat subuh jangan kemana-mana dulu. Ini mengucapkan kalimat ini, kalimat tauhid ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ketika dia sedang sakit, maka kemudian dia meninggal karena sakit itu, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini kalimat-kalimat zikir yang bisa mengampuni, menghapus dosa-dosa kita, dan kalau kita sakit memperbanyak zikir ini, ya memperbanyak zikir, mengucapkan kalimat-kalimat ini. Nah ini amalan zikir yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus banyak bertaubat, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat astagfirullah, atubu ilaik, ya, aku bertaubat kepadamu, dan seterusnya. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya aku selalu beristighfar, dalam riwayat lain selalu bertaubat setiap hari lebih dari 70 kali, dalam riwayat lain sampai 100 kali. Ini yang beristighfar ini siapa Pak? Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya, pemimpin manusia nanti di padang mahsyar, manusia yang surga dibukakan untuknya pertama kali, dan taubat seharinya sampai 100 kali. Nah ini juga harus kita perbanyak, ya, istighfar di kendaraan, beristighfar. Kemudian makanya banyak ya amal-amal kita itu selalu diakhiri dengan istighfar. Coba lihat Pak, apa aja, sholat, ya, sampai bermajelis saja ada namanya kafarat majelis, doa kafaratul majelis. Isinya untuk apa? Memohon ampunan. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang keluar dari sebuah majelis apa saja, ngumpul, duduk-duduk, bawa bapak, mengerumpi gitu ya, dan di dalamnya tidak mengingat Allah sedikit pun, dia seperti bangkai keledai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika bubar. Maka dalam riwayat lain dikatakan apabila bubar dari sebuah majelis, ucapkanlah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalimat istighfar ini ada di sini. Kenapa? Kata Nabi, karena di dalam majelis itu bisa jadi kita berbuat dosa. Ya, ngomongin orang, fitnah ini, fitnah sana, kita beristighfar. Nah, jadi memperbanyak beristighfar, memperbanyak bertaubat setiap waktu, setiap saat, siang, malam, kapanpun bisa kita lakukan. Dan ini penting sekali Bapak Ibu ya. Dosa besar kalau kita ingin bertaubat, harus kita bertaubat dengan betul-betul ta'yin itu dengan menyebutkan betul itu dosa yang kita lakukan, untuk dosa yang kita lakukan. Karena
menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada orang-orang beriman yang akan masuk ke dalam neraka adalah mereka yang berbuat dosa besar dan tidak sempat bertaubat. Jadi kita harus bertaubat. Saya pernah berbuat ini, pernah berbuat itu. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Nah, ini amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk meraih taubat Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa lanjut? Baik, 5 menit lagi ya. Berikutnya di antara yang harus kita lakukan ya, agar kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kita istiqomah di atas agama ini dan kita selalu konsisten atau continue dalam sebuah amalan, karena Allah mencintai amalan-amalan yang rutin, dan amalan yang rutin ini bisa menjadi penghapus bagi dosa setiap manusia. Jadi ini amalan, doa, zikir, ya, istighfar dan tauhid ini yang harus kita miliki ya, bagi seorang mukmin ya, untuk meminta meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup di kajian di malam hari ini ya, Allah Subhanahu wa taala kan ampunannya itu sangat luas sekali. Allah itu ampunannya sangat luas. Tapi kita ini terkadang susah beristighfar. Padahal Allah selalu nyuruh kita beristighfar. Gimana sih caranya kita ini biar rajin istighfar? Yang pertama kita harus tahu dampak dosa. Dampak dosa itu berat. Ya, dampak dosa itu berat bagi kita dan bagi kehidupan kita di dunia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, tidaklah Allah menurun dalam kitab Ad-Dawa di antara akibat dosa yang dilakukan oleh manusia, yaitu adalah terjadinya kemiskinan, kefakiran, musibah, bencana. Ini juga akibat dosa. Akibat dosa. Misalnya sekarang kok kehidupan kita ini kacau balau gitu ya. Bisa jadi karena kita ini memang banyak dosa. Ya. Banyak dosa ini bisa berdampak kepada kondisi kehidupan kita. Kata Ibnu Qayyim dalam bukunya, beliau mengatakan dampak dosa itu bahkan bisa berpengaruh ke anak-anaknya. Ya. Kadang ada seorang yang soleh ditanya, kenapa kok anaknya sehat terus? Kemudian kenapa anak orang itu sehat terus? Kemudian kata orang soleh ini, bisa jadi orang itu rajin bertaubat, bukan hanya pandai mengurus anak, ya, tapi juga rajin bertaubat sehingga anaknya oleh Allah kok bisa ya dampaknya kemana-mana. Iya, apalagi dia berkaitan dengan hubungan antar manusia, bapak ke anak, ke istri, ya. Ini dampaknya kemana-mana. Seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang saya tidak tahu sanadnya. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam ya, terjadi paceklik yang panjang dan kemudian meminta turun hujan, tapi tidak diturunkan hujan. Biasanya oleh Allah dikabulkan. Kemudian kata Allah, wahai Musa, di dalam umat itu ada satu orang yang suka bermaksiat dan dia sudah bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Jadi Allah tidak menurunkan hujan gara-gara ada yang maksiat. Kemudian Nabi Musa marah, dikumpulkan kaumnya, kemudian kata Nabi Musa, wahai umatku, ini sekarang kita jadi miskin, hujan nggak turun, tanaman-tanaman nggak tumbuh, ini gara-gara satu orang. Coba yang suka maksiat keluar dari negeri ini, dideportasi. Orang yang suka maksiatnya menangis. Dia menundukkan kepalanya dan dia mengatakan, ya Allah, Engkau telah menutup aibku 40 tahun. Ya Allah, jangan Kau buka aibku hari ini. Aku bertaubat, tidak akan maksiat lagi. Dia baru selesai berdoa langsung turun hujan. Kemudian kata Nabi Musa, ya Rabb, orang yang maksiatnya masih ada di sini. Kata Allah, yang suka maksiatnya sudah bertaubat. Lihat pengaruhnya luar biasa Pak ya. Kalau kita Pak ya konten ya, di rumah tangga misalnya di keluarga ada masalah apa, yang pertama harus evaluasi urusan ini. Jangan-jangan saya berbuat dosa nih, tanya istri, kamu melakukan apa? Tanya anak-anak. Bisa jadi banyaknya ujian di rumah misalnya gara-gara dosa yang sudah kita lakukan. Karena ini dampaknya ada. Jadi kita harus tahu dampak dosa ini berat. Kata Ibnu Qayyim, dampak dosa lagi diantaranya adalah dia
Ya, dimurkai oleh para malaikat. Dimurkai oleh para malaikat karena kalau Allah membenci seorang hamba, Allah akan memberitahu Jibril, nanti Jibril akan mengumumkan ke semua malaikat. Bayangkan. Dibenci oleh para malaikat, rahmat dibawanya oleh para malaikat, Allah menurunkan melalui para malaikat. Kemudian kata Ibnu Qayyim, di antara dampak dosa lagi adalah pengaruh ke badannya, ke fisiknya, pengaruh ke akalnya. Orang yang suka maksiat susah untuk akalnya, ya susah untuk belajar agama, betul nggak Pak? Orang ahli maksiat, tapi IQ-nya kalau dites, ya IQ-nya tinggi. Dan dia mungkin ilmu dunianya luar biasa canggih, tapi kerjanya maksiat. Bisa nggak menghafal Al-Quran? Nggak bisa. Bisa nggak dia memahami isi Al-Quran? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ini dampak maksiat. Kemudian yang berikutnya, kita harus tahu buah yang dihasilkan dari magfirah, dari istighfar. Allah mengatakan di surat Nuh, gimana ayatnya? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, faqul tastaghfiru, maka aku berkata, beristighfarlah kalian kepada Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah nanti akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan ngasih anak. Wa yaj'alakum wa yumdidkum bi amwal, Allah akan ngasih harta. Ya. Kemudian Allah akan ngasih anak. Wa yaj'alakum jannat, Allah akan hijaukan kebun-kebun kalian. Dan Allah akan penuhi sungai-sungai kalian dengan air yang baik. Ini buah dari apa? Dari istighfar. Buah dari istighfar. Jadi istighfar itu pengaruh urusan di dunia juga besar. Yang pengaruh urusan di dunia juga besar. Dalam riwayat dikatakan Hasan Al-Basri, ada yang mengatakan Imam Syafi'i, ada dua riwayat. Pernah didatangi oleh seseorang, wahai imam, aku ini di daerah aku ini lagi tidak turun hujan sudah lama. Apa yang harus dilakukan? Kata imam ini, istighfar. Kemudian datang satu lagi orang yang berbeda, wahai imam, katanya di tempat kami ini ada orang yang tidak punya anak. Apa yang harus dia lakukan? Istighfar. Datang lagi, wahai imam, di daerah kami banyak penuh dengan orang-orang miskin, banyak ujian, musibah. Apa yang harus dilakukan? Istighfar. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, kenapa pertanyaannya beda-beda? Jawabannya cuma satu, yaitu suruh istighfar. Kemudian kata imam ini, kalau mengambil riwayat Imam Syafi'i mengatakan, karena Allah telah mengatakan beristighfarlah kepada Allah, Allah akan menurunkan air dari langit, Allah akan memberikan harta, memberikan keturunan, Allah akan menjadikan kebun-kebunmu hijau, dan Allah akan menjadikan wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar, Allah akan memberikan sungai-sungai yang baik. Nah, ini buah daripada apa? Buah dari istighfar. Nah, mudah-mudahan setelah kita tahu buah dari istighfar ini dan akibat kalau kita berbuat dosa, kita semakin takut kalau berbuat dosa, dan kita banyak beristighfar kepada Allah SWT. Baik, mungkin ini kajian kita di malam hari ini, ya, untuk materi tentang istighfar. Hadis-hadisnya banyak walaupun hanya sebagian yang disampaikan. Insyaallah nanti bertemu lagi di pembahasan materi hadis yang lainnya. Jangan lupa amal-amal yang tadi disampaikan, ya, kita rutinkan, berzikir setiap habis sholat, beristighfar sehari minimal 70. Kemudian setiap pagi hari pada subuh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali. Dan kalau sakit membaca la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Demikian yang bisa dibahas. Kita tutup majelis di malam hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.